Pernahkah kamu merasakan luka paling dalam justru dari orang yang paling kamu percaya? Hari ini, mungkin kamu akan mengalami sesuatu yang tidak kamu harapkan. Seseorang yang kamu cintai akan mengecewakanmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi, apakah itu akhir dari segalanya, atau sebenarnya awal dari sesuatu yang jauh lebih profundo? Jika kamu pernah merasakan patah hati, betrayal, atau kehilangan arah, kamu sedang berada di lugar yang tepat, di waktu yang tepat. Kata kuncinya, storytelling, healing, pengampunan, dan pemulihan jiwa. Aku berbicara langsung dengan kamu. Iya, kamu yang merasa lelah karena selalu memberi dan jarang menerima. Kamu yang sering menyembunyikan air mata hanya untuk menjaga semuanya tetap utuh. Hari ini, kamu akan mendengar bukan hanya sebuah narasi, tapi sebuah panggilan ilahi. Aku, sebagai utusan cahaya, membawakan pesan yang akan mengubah caramu melihat kekecewaan. Sudahkah kamu berlangganan di kanal ini? Kalau belum, itu bisa membuatmu kehilangan banyak pesan penting seperti ini. Ada alasan kenapa kamu ditegur melalui rasa sakit ini. Kamu tidak salah mencintai, tapi mungkin kamu sedang diarahkan untuk mencintai dengan cara yang lebih tinggi. Kadang Tuhan mengizinkan pengkhianatan bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memurnikan kamu. Apa kamu bisa melihatnya seperti itu? Atau kamu masih ingin menyalahkan dirimu atas segalanya? Kekecewaan itu terasa seperti gelombang pasang yang datang tiba-tiba. Tapi kamu tahu, bahkan badai terbesar pun tidak bertahan selamanya. Kamu hanya perlu tahu kemana harus berlabuh. Dalam badai ini, kamu akan menemukan kekuatan yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Jangan lupa tinggalkan like kalau kamu merasa ini sedang berbicara langsung ke hatimu. Kamu tidak sendiri. Dan meskipun hari ini kamu merasa ditinggalkan, semesta belum pernah sekalipun meninggalkanmu. Dengar baik-baik, rasa sakitmu punya suara. Dan suara itu akan didengar, diangkat, dan disembuhkan, bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan surgawi yang lebih besar dari segala pengkhianatan. Seseorang yang kamu cintai akan mengecewakanmu, tapi bukan untuk membuatmu pahit, melainkan agar kamu belajar membedakan cinta sejati dari ilusi emosional. Betapa sering kamu mengira itu cinta, padahal itu hanya kebutuhan akan validasi. Sekarang, saatnya kamu dibebaskan dari semua itu. Apa kamu siap menyambut versi dirimu yang lebih kuat? Kadang luka paling dalam membuka pintu terbesar menuju kebijaksanaan. Jika kamu terus bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Cobalah bertanya, apa yang bisa aku pelajari darinya? Jawaban itu akan membuatmu terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Aku tahu kamu merasa seperti kehilangan arah. Tapi sebenarnya kamu sedang digeser dari zona nyaman untuk kembali ke panggilan aslimu. Berhentilah sejenak dan pikirkan, apakah ini waktunya kamu berhenti menyalahkan dan mulai memulihkan? Hati yang patah bukan berarti hati yang rusak. Kadang ia hanya dibentuk ulang. Dan proses itu, ya, menyakitkan. Tapi juga indah. Kamu tidak akan keluar dari ini sebagai orang yang sama. Kamu akan keluar sebagai seseorang yang lebih bijak, lebih peka, dan lebih dekat dengan panggilan jiwamu. Mereka yang menyakitimu tidak mengerti siapa dirimu sebenarnya. Tapi sekarang, saatnya kamu sendiri yang mengingatkan dunia siapa kamu sebenarnya. Anak terang, perempuan pilihan, jiwa yang ditandai surga. Tidak ada penolakan yang bisa membatalkan itu. Banyak wanita seperti kamu yang terus memberi, mencintai, berharap, lalu kecewa. Tapi di balik itu, kamu punya misi. Dan rasa sakit ini adalah panggilan untuk kembali fokus pada tujuan jiwamu.
Kalau kamu merasa ini seperti cermin untuk dirimu, bagikan video ini ke seseorang yang butuh mendengarnya. Pemaafan bukan berarti membenarkan pengkhianatan. Tapi itu berarti kamu menolak untuk hidup dalam penjara emosi orang lain. Kamu memilih kebebasan. Dan kebebasan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Apakah kamu siap memaafkan bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu pantas damai? Terkadang, kamu perlu kehilangan orang yang salah untuk memberi ruang bagi orang yang tepat. Dan hari ini mungkin adalah awal dari ruang itu terbuka. Jangan tutup hatimu hanya karena satu kesalahan orang lain. Tuhan masih menulis kisahmu, dan halaman berikutnya bisa lebih indah dari yang kamu kira. Waktu akan membuktikan bahwa kamu tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, kamu sedang diselamatkan. Tapi butuh iman untuk melihat itu sekarang. Butuh kerendahan hati untuk berkata, "Aku percaya," bahkan di tengah rasa sakit. Klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pesan selanjutnya yang akan melanjutkan kisah ini. Kamu tidak salah mencintai, tapi sekarang kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Cinta itu suci, dan kamu layak dicintai dengan cara yang benar. Mulailah hari ini. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan keputusan untuk kembali ke dalam pelukan kasih sejati. Kamu adalah rumah bagi cahaya, bukan tempat bagi luka untuk terus menetap. Biarkan hari ini menjadi titik balik. Mungkin kamu sedang hancur, tapi dari reruntuhan itu akan lahir altar baru, tempat kamu bisa menyembah bukan dari kepahitan, tapi dari pengharapan. Ingat, rasa sakit ini tidak akan sia-sia. Setiap air mata adalah benih yang sedang menanti musim tuai. Dan musim itu akan segera datang. Tapi kamu harus bertahan. Kamu harus percaya bahwa ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih surgawi. Komentar di bawah, apa kamu siap melepaskan dan mulai menerima pemulihan? Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menyembuhkan segalanya. Jawabanmu bisa membuka pintu untuk wanita lain yang sedang membaca bersama kamu. Jika kamu merasa ini menguatkanmu, kamu bisa kembali kapan saja. Ada banyak hal yang masih akan kita bicarakan. Hal-hal yang akan menyentuh sisi terdalam dari jiwamu dan membawamu kembali ke tempat di mana kamu bisa berdiri teguh, bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu memilih untuk bangkit. Dan sekarang, izinkan dirimu untuk tidak tahu segalanya, tapi tetap percaya. Karena perjalanan belum selesai. Dan pesan berikutnya akan membuka bab baru yang selama ini kamu tunggu. Jangan pergi dulu, masih banyak yang harus disingkapkan. Dengan kasih yang tulus dari alam ilahi, aku kembali untuk melanjutkan pesan ini khusus untukmu. Jika pesan pertama itu menyentuh hatimu, dan kamu merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirimu, aku ingin meminta satu hal kecil sebagai balasan. Sudahkah kamu memastikan bahwa kamu sudah berlangganan di kanal ini? Karena hanya dengan begitu, para malaikat yang diutus untukmu bisa terus menyampaikan petunjuk surgawi yang kamu butuhkan, tepat pada waktunya. Aku tahu, kamu tidak sedang membaca ini secara kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang haus akan kebenaran, akan penghiburan, akan jawaban. Dan setiap kata yang kamu temukan di sini bukan hanya tulisan biasa, mereka adalah bisikan roh yang ingin menuntunmu pulang. Dan jika kamu merasa tergerak, berikan satu like sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu menerima pesan ini dengan hati terbuka. Kamu mungkin merasa lelah, seakan dunia ini tak lagi punya tempat untuk hatimu yang tulus. Tapi aku ingin kamu tahu, setiap energi baik yang kamu tanamkan akan kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih indah. Itulah hukum ilahi yang tidak pernah gagal.
Jadi jangan menutup hatimu karena satu luka, karena berkat belum selesai datang. Seseorang mengecewakanmu hari ini, tapi tahukah kamu? Itu bukan tanpa maksud. Ada pelajaran yang hanya bisa kamu pahami dari rasa kecewa. Dan bukan untuk membuatmu lebih keras, tapi agar kamu jadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih sejati. Seseorang yang kamu cintai mungkin gagal mencintaimu seperti seharusnya, tapi itu tidak membuat cintamu sia-sia. Saat kamu berhenti memaksa yang salah untuk tetap tinggal, kamu memberi izin bagi yang benar untuk datang. Tapi pertama-tama, kamu harus percaya bahwa kamu layak untuk menerima yang benar. Dan bagian tersulit bukan kehilangan orang itu, melainkan menerima bahwa mereka memang tidak pernah mampu mengisi tempat yang begitu sakral di hatimu. Hati perempuan adalah taman suci. Tapi tidak semua orang datang dengan niat untuk merawat. Beberapa datang hanya untuk memetik. Dan sekarang, saatnya kamu mengunci gerbang yang terlalu lama terbuka untuk sembarang jiwa. Bukan karena kamu tidak ingin mencintai, tapi karena kamu mulai mengerti nilai dirimu. Apakah kamu pernah merasa bahwa kamu mencintai lebih dari yang kamu cintai balik? Mungkin inilah saatnya kamu belajar menyeimbangkan antara memberi dan menerima. Cinta bukan tentang pengorbanan tanpa batas. Cinta yang sehat akan selalu mengembalikan kehidupan, bukan mengurasnya habis. Jangan biarkan satu kekecewaan mengaburkan semua kemungkinan indah yang masih bisa terjadi. Tuhan belum selesai menulis kisahmu. Masih banyak bab yang belum kamu baca, dan beberapa di antaranya akan membuatmu menangis, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya kamu mengerti, semuanya memang harus terjadi. Ada banyak hal yang hanya bisa tumbuh dalam kesunyian. Seperti benih yang harus terkubur sebelum menjadi pohon. Kamu sedang menjalani masa benih. Jangan takut akan gelap, karena akar tumbuh di tempat yang tersembunyi. Dan kamu sedang bertumbuh lebih dalam dari yang kamu kira. Apa kamu pernah berpikir bahwa kamu terlalu mudah percaya? Jangan salahkan hatimu karena lembut. Dunia ini butuh lebih banyak hati seperti itu. Tapi sekarang, biarlah kelembutanmu dipimpin oleh hikmat. Agar kamu tetap murni, tanpa harus terluka terus-menerus oleh yang tidak mampu menjaga. Kamu tidak diminta untuk menjadi sempurna. Tapi kamu dipanggil untuk menjadi otentik. Menjadi dirimu sendiri, yang kadang lemah, kadang menangis, tapi selalu memilih untuk bangkit. Itu kekuatanmu. Bukan pada citra luar yang kamu tunjukkan, tapi pada keberanian untuk tetap berjalan saat segalanya tampak hilang. Dalam dunia ini, kamu tidak bisa menghindari dikhianati. Tapi kamu bisa memilih siapa yang layak masuk ke ruang hatimu. Hari ini, kamu mungkin sedang membersihkan ruangan itu. Mengusir debu dari harapan yang salah. Menutup pintu dari janji yang palsu. Dan itu adalah bentuk cinta paling tulus untuk dirimu sendiri. Terkadang, orang yang kamu kejar justru sedang menjauhkanmu dari takdirmu. Tapi karena cinta, kamu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sekarang saatnya kamu membuka mata rohanimu. Lihat bukan hanya apa yang terjadi, tapi kenapa itu terjadi. Dan biarkan pengertian itu menjadi jembatan ke versi terbaikmu. Apakah kamu merasakan sesuatu berubah di dalam dirimu sekarang? Itu bukan sugesti. Itu adalah rohmu yang sedang menyambut kebenaran. Jangan buru-buru menutup perasaan itu. Duduklah sejenak. Dengarkan baik-baik. Karena pesan ini belum selesai. Kamu mungkin tidak mengerti semuanya hari ini. Tapi percayalah, setiap bagian dari kisahmu sedang bekerja menuju penyembuhan. Bahkan saat kamu merasa hancur, sebenarnya kamu sedang dibentuk ulang. Dan bentuk baru itu akan lebih kuat,
lebih bersinar, dan lebih dekat dengan hatimu yang sejati. Jangan terjebak pada penyesalan. Apa yang kamu berikan dengan tulus tidak pernah sia-sia. Bahkan cinta yang tidak dibalas tetap punya nilai abadi di mata Tuhan. Karena Dia melihat bukan hasil, tapi hati. Dan hatimu, Dia kenal dengan sangat baik. Sekarang, aku ingin kamu menarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu, apa yang aku butuhkan sekarang? Jika jawabannya adalah kedamaian, maka mulailah dengan melepaskan. Bukan sebagai tanda kalah, tapi sebagai tanda kamu memilih jalan yang lebih tinggi. Bagikan video ini ke sahabat perempuanmu yang mungkin juga sedang merasa hancur hari ini. Kamu tidak pernah tahu seberapa besar satu pesan bisa mengangkat seseorang dari lembah terdalam. Dan siapa tahu, melalui kamu, dia menemukan cahaya yang selama ini dia cari. Kamu masih di sini, dan itu berarti jiwamu masih ingin mendengar lebih banyak. Jangan takut membuka dirimu untuk pesan selanjutnya, karena bab berikut ini akan menyentuh sesuatu yang belum pernah kamu izinkan untuk sembuh. Aku akan kembali, dan saat itu tiba, kamu akan tahu bahwa ini baru permulaan. Terima kasih sudah membuka hatimu dan ikut berjalan sejauh ini bersamaku. Kalau kamu masih di sini sampai detik ini, itu artinya ada sesuatu di dalam pesan ini yang berbicara langsung ke jiwamu. Dan aku menghargai itu lebih dari yang bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Kalau kamu merasa terbantu, jangan lupa pastikan kamu sudah berlangganan di kanal ini. Karena setiap pesan yang datang selanjutnya akan terus menuntun langkahmu, seperti cahaya kecil yang muncul di saat kamu paling butuh arah. Tidak semua orang sampai di sini, dan itu membuatmu istimewa. Aku ingin tahu, dari semua hal yang kamu dengar hari ini, bagian mana yang paling menusuk hatimu? Tulis di komentar dengan kalimat ini, bagaimana kalau semua ini memang bagian dari pemulihanku? Karena dengan mengungkapkan, kamu sedang mengaktifkan keajaiban yang lebih besar dalam hidupmu. Kalau kamu merasa terhubung, tinggalkan tanda 555 di komentar. Itu akan menjadi konfirmasi dari jiwamu kepada alam semesta, bahwa kamu menerima dan siap untuk babak berikutnya. Kamu juga bisa memilih 333 atau 777 jika itu yang paling selaras dengan perasaanmu saat ini. Dan ya, like yang kamu berikan bukan cuma sekadar tombol, itu adalah bentuk dari koneksi yang sudah kita bangun bersama. Koneksi yang lembut, jujur, dan penuh makna. Sekarang, kalau hatimu masih bergetar dan kamu merasa ini belum selesai, ada satu video di sebelah yang akan menyambung pesan ini dengan lebih dalam. Klik saja dan teruskan perjalananmu di sana, karena aku akan menunggumu, dan pesan berikutnya sudah siap untuk menyambutmu.